Selamat siang, perkenalkan dengan saya Kurniadi Nehe, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Terima kasih, untuk saat ini saya akan mempresentasikan tugas 1 saya, mata kuliah Big Data Analis dan Business Intelligence. Pertama, kita ucapkan syukur di mana kita saat ini masih diberikan kesehatan yang baik, walaupun saat ini Indonesia sedang dilanda oleh polemik corona. Semoga wabah ini, tantangan ini segera berakhir. Amin. Tugas ini yaitu implementasi 5 software dari Big Data. Nah, berikut penjelasannya, yaitu yang pertama itu ada software Tableau. Ya, Tableau ini diimplementasikan pada dashboard sistem informasi eksekutif penjualan pada PT Semen Batu Raja Tbk. Nah, di sini implementasi software ini yaitu pertama adalah mengevaluasi teknik, infrastruktur, dan evaluasi terhadap non-technical infrastruktur, di mana data yang didapat pada PT Semen Batu Raja dibuat dalam bentuk format database yang terdiri dari 7 tabel. Nah, di sini nanti di gambar ini bisa Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian melihat di gambar tabel yang sudah saya berikan. Nah, ini juga ada format database yang sudah dibagi-bagi dalam bentuk inquiry. Ya, di sini nanti ada beberapa yang menjadi kunci primary key. Oke ya. Nah, yang pertama itu di mana implementasi aplikasi ini, yaitu satu ada business analyst. Nah, business analyst ini adalah tahap yang mempunyai 4 aktivitas utama yang dilakukan, yaitu project recruitment definition, data analis, aplikasi prototyping, dan metadata repository analysis ya. Nah, di implementasi software ini menggunakan metode prototype ya, yaitu ini ada nanti penjabarannya, ada project recruitment definisi tadi sampai pada aplikasi development ya. Nah, di mana ini nanti juga ada beberapa desainnya. Ya, desainnya itu tadi mulai pada pembangunan database design. Kemudian ada konstruksi, yaitu konstruksinya adalah ETL development. Di mana tahap ini nanti adalah tahap pembuatan data warehouse. Alat yang digunakan dalam tahapan ini sama dengan tahapan sebelumnya, yaitu pentahanan data integrasi. Langkah-langkahnya ada beberapa, yaitu satu, koneksi database, itu berfungsi untuk menghubungkan PDA dengan data sumber. Kemudian juga ada aplikasi development ya. Proses pembuatan dashboard ini juga meliputi beberapa tahap tentunya, yaitu diantara satu, melakukan koneksi to e-server atau setting connection. Ini bertujuan untuk menghubungkan database OLAP dengan Tableau desktop. Kemudian ada setting data source. Proses ini yaitu menentukan database dan proses penghubungan antara label. Sampai nanti pada titik keempat, pembuatan dashboard. Nah, di data dashboard ini saudara bisa lihat, Bapak Ibu, sudah saya gambarkan juga. Nah, ini adalah contoh dashboard penjualan semen di PT Batu Raja per periode, dan site memperlihatkan total penjualan semen per tahun ya. Jadi ini per periode, bisa per bulan, bisa per tahun, di mana nanti para penentu keputusan itu bisa menarik data melalui aplikasi. Kemudian kelebihannya tentunya ada, yaitu satu, sistem ini menghasilkan sebuah dashboard ya, dashboardnya yang bagus, informasi eksekutif penjualan semen. Kemudian nanti sistem ini dapat menyediakan informasi secara rinci. Dashboardnya juga dihasilkan dalam penelitian. Dan kelemahannya tentu juga ada beberapa poin, yaitu sistem ini lebih fokus pada penjualan ya. Sistem ini juga kemungkinan hanya dapat dioperasikan pada komputer server, dan kemudian sistem ini lebih banyak mengacu pada grafik
Yang kedua itu ada Domo. Nah, Domo ini juga adalah salah satu software big data di mana kualitasnya sangat bagus. Nah, sehingga para penentu keputusan lebih gampang, lebih efektif, lebih efisien dalam melakukan observasi data, ya. Ya, di mana kita tahu Domo ini adalah teknologi yang berbentuk tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi, ya, untuk membagi hardware server fisik menjadi beberapa server virtual yang dihosting di instruktur visi yang sama. Nah, dalam hal ini Domo diimplementasikan pada desain pengaman akses jarak jauh jaringan rumah dengan teknologi VPN berbasis Cloud VPS. Nah, biasanya kita kan pakainya tuh internet, ya jasa internet yang kayak Telkomsel, IndiHome, ya. Nah, kemudian ada banyak macam lagi yang berbasis router, tapi ini adalah berbasis Cloud VPN dari perusahaannya Apple sendiri, ya. Perangkat kerasnya nanti di sini saya sudah uraikan, ada VPS KVM, MikroTik, IndiHome modem, VTP server. Nah, di sini otentifikasi klien pada saat klien terkoneksi ke dalam VPN, ya. Di sini saya sudah uraikan. Kemudian ada keamanan pada user. Tentu untuk berbasis jaringan internet kita harus penting ada namanya pengamanan pada user, di mana agar user-user yang lain tidak mudah untuk masuk pada jaringan kita. Nah, keamanan yang didapat ketika user menggunakan IPsec, ya, seluruh informasi paket yang keluar dan masuk dienkripsi, yang artinya paket-paket data tersebut tidak bisa di-sniff oleh orang lain. Saat user menggunakan VPN Cloud terlihat pada aplikasi WireSet protokol yang membaca dalam protokol ISP, ya, yaitu disebutkan bahwa penerapan IPsec adalah VPN berjenis L2TP ini sangat baik. Nah, kemudian ada kelebihannya juga, ya. Tentu ada kelebihan dan ada kelemahan, di mana nanti sistem ini pembuatannya infrastrukturnya jaringan agar dapat mengakses jaringan rumah dan menggunakan VPN. Tentu itu, ya, gampang sekali, ya. Kekurangannya berlangganan internet, jadi kita tidak perlu lagi berlangganan internet membuat uang yang banyak. Kemudian autentifikasi akses kliennya dalam VPN dengan menggunakan L2TP atau IPsec. Kemudian performa pada VPN Cloud per meter. Nah, kelemahannya juga di sini sudah saya berikan, ada 4 poin. Nah, yang ketiga itu ada Looker, ya. Di sini implementasinya adalah untuk pencairan pattern pada gudang di Bank Mandiri, PT Bank Mandiri, ya. Kita tahu Bank Mandiri yang adalah bank BUMN yang bergerak di bidang keuangan, di mana di sini mereka penting nih implementasi big data pada gudang mereka agar mereka mudah untuk mengidentifikasi berkas-berkas yang sudah lama, ya, file-file arsip. Kadangkala kan di gudang-gudang ini arsip-arsip yang sudah lama kita suka lupa di mana naruhnya, tiba-tiba nasabah butuh untuk informasi atau pihak berwajib atau seperti apa notaris, kita agak kewalahan. Maka untuk itu solusinya di sini dilakukan implementasi big data. Nah, di sini ada perancangannya sudah saya berikan, ada 4. Terus proses running aplikasi data nanti boleh dibaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian nanti sampai pada 8 tahap, ya. Ada setelah try out, kemudian ada pengujian black box. Nah, ya, pada pengujian black boxnya ini adalah tujuannya menguji nanti untuk mengidentifikasi strategi pengujian, proses pengujian, kemungkinan proses efektif atau efisien, ya, kualitas perangkat lunak pada aspek functionality dengan ISO 9126, kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi, ya. Nanti di mana presentasi masing-masing dinilai, ada nanti rumusnya, ya.
Ini analisa data dan pengujian fungsional tabel. Nah, kelemahan dan kelebihannya juga ada. Ya, tentu setiap software yang ada pasti juga ada kelebihan dan ada kelemahan. Dimana nanti kelebihannya ini satu, analisa dan pengujian pada aspek functionality-nya dengan ISO yang lebih tinggi. Kemudian dengan adanya aplikasi pengelolaan data untuk pencairan pattern data gudang dengan menggunakan teknologi big data. Kemudian staf dan manajemen juga memperoleh informasi dari aplikasi dalam bentuk pattern. Ya, mantap ya. Kemudian kelemahannya ada dua nih, diperlukan pihak yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan aplikasi. Kemudian program aplikasi ini harus dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian ada Sinse nih, Sinse ya. Wah, nih bahasa Sinse-nya nih udah kayak bahasa Jepang. Ya, ini juga salah satu software big data ya yang mampu menjawab setiap permasalahan yang ada dalam satu perusahaan. Nah, ini dalam hal ini implementasinya adalah sistem big datanya adalah untuk mendukung kebijakan komunikasi dan informatika. Nah, ini adalah ada metodenya juga yang dimana ini berlaku untuk bangsa dan negara kita. Dan tentunya ini sudah dilakukan penelitian, data-data yang terdapat pada Direktorat Pengelolaan Penyediaan Informasi atau PPI bersifat tidak terstruktur. Sangat cepat data tersebut harus dapat diolah dalam waktu yang singkat. Ya. Kemudian ada PAMEDI-nya nih. PAMEDI-nya apa nih? Piquis Media Intelligence ya, sebagai alat yang digunakan untuk monitor media di Direktorat PPI. Sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Kemampuan PAMEDI ini terbagi menjadi 3. Ada media monitoring, ada media measurement, ada expert analysis and reporting. Nah, dashboardnya itu sudah saya berikan gambarnya di sini. Karakternya juga ada, ya. Karakter big data Sinse-nya ada. Suatu data dikategorikan sebagai big data bukan hanya karena jumlah data yang besar. Ada beberapa karakter yang membedakan big data Sinse dengan sistem lainnya. Big data Sinse memiliki volume data yang sangat besar, di mana biasanya melebihi server. Nah, ini cukup besar ya. Jadi kita bisa lihat, nanti bisa baca beberapa penjelasannya di sini sampai pada pilihan alternatif implementasi. Ya. Sinse ini kalau kita lihat banyak sekali ya, karena kita lihat memang bagus ya. Kemudian juga dia ada kelebihan dan kelemahannya si Sinse ya. Salah satunya adalah biayanya terjangkau. Kemudian ada KNIME. Ya, KNIME juga adalah software big data ya, implementasi dalam mengembangkan aplikasi sentiment analysis menggunakan metode Naive Bayes. Oke, sentiment boleh dibaca di sini, semua materinya sudah saya tuangkan ya. Kemudian ada testing prosesnya juga ada, KNIME analysis platformnya juga ya. Persiapan data. Nah, dimana nanti KNIME ini punya analis memungkinkan penggunaan melakukan visualisasi aliran data untuk tahapan dan melihat hasil permodelan ya. Kemudian ada beberapa persiapan datanya, yaitu ada 2 kelompok, data understanding, kemudian ada data preparation ya. Datanya juga nanti dijadikan dan dimasukkan pada proses text mining. Kemudian ada beberapa tahap juga ya, text processing, post folding, tokenizing, stock list, kemudian ada steaming ya. Oke, kemudian nih boleh dilihat dari grafik yang sudah ada ya, nanti di dashboardnya proses perhitungan text miningnya nih tadi urutkan ya. Dan kelebihan dan kelemahannya tentu ada ya. Kelebihannya itu ada metode, kelebihannya pakai metode Naive Bayes, pengumpulan teks berupa tweet, aplikasi sentiment analysis, proses kualifikasi semakin akurat.
Dan kelemahannya adalah pengembangan penelitian ini, yaitu penerapan aplikasi melakukan text mining. Kemudian pengembangan sistem untuk beberapa fitur tambahan seperti pembuatan laporan per periode dan menyajikan grafik yang lebih interaktif. Ya. Jadi berikut presentasi saya pada implementasi big data ini. Semoga bahan ini, materi ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua, agar ilmu yang setiap kita dapat bisa kita gunakan untuk implementasi sebuah program software yang lebih dikembangkan lagi ke depannya. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat siang.